Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah menyatakan, selagi aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang yang berlaku sombong di muka bumi. Jadi artinya orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan, itu dipalingkan Allah daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa khusyuk, berupa nikmatnya ibadah, berupa musyahadah. Nah, itu dipalingkan oleh Allah terhadap orang-orang yang sombong tadi. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Seperti demikianlah Allah mengunci. Allah mengunci, mematri atas hati, atas tiap-tiap hati orang yang sombong. Orang yang sombong itu dikunci Allah hatinya, sehingga kada akan bisa menerima bantuan. Ilmu bertambah, manfaatnya tetap kada dapat. Orang yang sombong, rajin nuntut ilmu, wawasan ilmunya bertambah. Dulunya kada tahu ini haram, tahu sekarang haram. Ini boleh, boleh. Ilmunya bertambah, tapi manfaat ilmu kada didapatnya, karena hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong itu. Kalau Tuhan kada cinta, jelas Tuhan kada akan memberi bantuan-bantuan, anugerah-anugerah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi satu contoh sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah kepada kita adalah kesombongan. Nah, jadi kenapa kita berzikir kada tentram, kenapa kita sembahyang kada bisa khusyuk, padahal berapa kali sudah ikut pelatihan salat khusyuk, kada mau khusyuk, bertambah kada khusyuk. Berapa banyak punya buku-buku tentang salat khusyuk, kada mau khusyuk. Karena khusyuk ini bukan perkara ilmu, khusyuk ini perkara madadun ilahi. Ini bantuan Allah kepada hamba, tergantung kesiapan kita menerima itu. Nah, jadi pertama kesombongan itu. Yang paling ringkas mengartikan kesombongan itu bahwa merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bukan lebih kaya. Kalau memang sugih, merasa lebih sugih daripada si miskin, kada jadi soal. Ini merasa lebih mulia. Nah, merasa lebih takwa, merasa lebih bersih. Nah, ini yang dimaksud dengan kesombongan itu. Kalau orang merasa dirinya bungas pada orang lain, kalau bujur-bujur bungas ya kada jadi masalah. Itu lain sombong artinya. Bungas orangnya, dalam hatinya bungas kepada itu, nah kada jadi soal, memangnya bungas. Ini perkara zahir. Ini bisa duit 1 triliun. Nah saya kong ini 1 miliar. Jadinya sugih aku pada itu. Kada jadi soal, itu bujur aja itu. Yang dimaksud sombong ini adalah urusan yang dia tidak tahu, seperti merasa lebih takwa, merasa lebih diperhatikan Allah, merasa dirinya suci. Nah, ini kesombongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, yang mencegah datangnya madad ilahi tadi adalah wahubbud dunia, mencintai dunia. Mencintai dunia. Apa itu dunia? Yang bila kita cinta kepadanya menutup bantuan Allah. Nah, dunia itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Itu dunia. Nah, sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, itulah dunia.
apabila kita mencintai sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, apapun sesuatu itu, nah maka itu mencegah datangnya madad ilahi tadi. Seperti mencintai kemaksiatan, mencintai barang-barang yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, ini dunia. Kalau mencintai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat, itu bukan dunia. Bukan dunia. Aku cinta dengan duit. Kenapa cinta duit? Karena duit ini aku bisa bersedekah. Duit ini aku bisa berwakaf. Duit ini aku bisa memberikan ini untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duit seperti itu bukan dunia. Bukan dunia. Karena membawa kebahagiaan di akhirat. Jadi apabila ada dalam hati kita mencintai sesuatu yang membuat susah di akhirat, nah maka itu dunia. Baik ilmu, baik harta, baik kedudukan, apapun. Nah ini mencegah datangnya madadun ilahiyun tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Ujar Nabi, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Artinya sesuatu yang membawa kesengsaraan di akhirat itu dilaknat Allah. Sesuatu yang membawa kepada kesusahan di akhirat itu dilaknat Allah. Bila kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, nah logikanya kan jelas. Kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah, jelas Allah akan marah kepada kita. Kalau Allah marah, tentu bantuan akan berhenti. Yang dulunya khusyuk bisa hilang khusyuknya. Yang dulu ada kenikmatan dalam baca Quran bisa hilang kenikmatannya. Yang dulunya senang, lezat waktu sujud, sekarang bisa hilang lezatnya. Karena kita mencintai sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di antaranya lagi sifat-sifat yang mencegah datangnya bantuan itu adalah al-hikdu. Dendam. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Ini lawannya maaf. Lawannya maaf. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Dendam. Kenapa sifat dendam ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi? Rasulullah menyatakan al-mu'min laisa bihaqud. Ujar Nabi, orang beriman itu kada mau dendam. Orang beriman itu kada pendendam. Nah kalau inya dendam berarti kada beriman. Orang kada beriman maulah dapat khusyuk sembahyang. Maulah dapat lezat ibadah. Maulah dapat musyahadah menyaksikan Allah. Kada akan bisa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh tiga. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang kita pelajari yang mencegah. Cuma ini yang pokok, yang utama, bahwa kesombongan, mencintai sesuatu yang menyusahkan kita di akhirat, dendam kepada orang. Itu mencegah datangnya madad ilahi kepada kita. Wa syuruqu anwaril aurat wal a'malis salihat ala safa'il qalbi minaz dzunub wal aqdar. Memancarnya cahaya wirid-wirid dan amal-amal saleh atas kebersihan hati daripada dosa dan kotoran. Nah, wirid yang kita baca tuh, baik salawat atau Quran atau istighfar, wirid yang kita baca itu sebenarnya memantulkan cahaya ke dalam hati kita. Nah, kayak apa tarangnya cahaya itu tergantung bersihnya hati kita.
Macam sintar, kita sintarakan ceramin. Nah, kayak apa tarangnya sintar tergantung ceraminnya. Bila ceraminnya kabur, cahaya pun akan kabur. Kalau cerminnya mengkilat, cahayanya pun mengkilat. Nah, wirid yang kita baca itu sebenarnya mengeluarkan cahaya ke dalam hati kita. Amal-amal salih demikian. Dalam Quran disebutkan innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu memancarkan cahaya ke dalam hati. Dengan cahaya itu maka tertegah berbuat kejahatan. Nah, itu cahaya sembahyang. Jadi sembahyang itu mengeluarkan cahaya sebenarnya yang menyinari hati. Nah, bila hati kita ini bersih, hati kita menerima cahaya itu, maka cahaya itu bisa mencegah anggota kita daripada berbuat kemungkaran. Allah mengatakan innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang mencegah kemunkaran. Nah, kalau orang sembahyangnya rajin, maksiatnya rajin, berarti cahaya sembahyang ini kada tembus ke dalam hatinya. Kada tembus. Andai kata cahaya itu bersinar ke dalam hati, maka pasti orang ini akan jauh dari kemunkaran. Nah, jadi memancarnya cahaya wirid, cahaya amal-amal salih itu tergantung kepada kebersihan hati kita masing-masing. Makin bersih hati kita, maka makin banyak menyerap cahaya zikir dan cahaya amal salih tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-111. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan taufik hidayah agar bisa mengamalkan ilmu yang diberikannya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها أو بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.